Saya mau nanya nih, tadi sore jadi kuliah sama Ustadz Andi nggak tadi sore ya? Jadi ya? Enggak Ustadz. Kami sudah mengkonfirmasi sama Ustadz Andi, Ustadz. Kami sudah menanyakan sama Ustadz Andi. Terus kata beliau ini Ustadznya kuliah malam gitu. Cuma untuk kuliah sore antum. Tapi Ustadznya memang dari BAK mendapatkan jadwal kuliah sore Ustadz. Kayaknya Ustadznya baru pertama kali masuk. Guru dulu saya absen. Coba yang putih baru silakan. Yang Anita apa Ustaz? Diabsenkan aja. Oh. Kami kirim lewat chat, Ustaz. Ya, nggak usah. Silakan, siapa aja ini? Nggak kedengeran suara Ustaznya, woy. Halo, saya mau absen. Halo. Keluar aja. Nah, ini ya, saya absen ya. Coba ini. Adinda ada? Adinda ada? Di mana? Adinda Sayyidati. Ada Amalia. Amalia Nur Afasa. Ada Salim Safara. Ada Nina Ulwiana. Afaf. Rina. Ada Afan Sat Mansat. Ada Nisrina. Nggak ada? Ada speaker nggak? Coba punya speaker dong. Nggak ada, udah full. Ahlan. Coba sini. Nggak bilang, nggak bawa lah. Ya, lanjutkan. Alfianisa. Udah di luar aja yuk. Loh. Ayo di luar. Son. Ya. Siapa tadi? Di luar aja lah, yuk. Siapa Ustaz? Alfianisa. Nggak ada. Maaf ya, Ustaz. Amara. Amelia. Andi Nur Aulia. Andi Hadira Ustaz. Hadira Ustaz. Ya. Oke, Anissa Octavia. Anissa Octavia. Anissa. Antati. Anita Soba. Anita Soba. Afifah Ayah Hadira. Hadira Ustaz. Ya. Dania Rahmasari. Hadira Ustaz. Ahlan Nisrina Hadira. Ahlan kayak kelewatan. Deliana Sahani. Deliana. Hadira Ustaz. Ya, terima kasih. Duriatin Nasirah. Duri. Lamtati Ustaz. Zikriya. Ini ada kayak iya Mas kelewatan. Endah Tri Wahyuningsih. GP3 Ustaz. Emang kenapa? Anissa Aulia. Lamtati Aulia. Farah Elisa. GP3 Ustaz. Alwa Hoirunisa. Halwa GP3 Ustaz.
GP3. Tolong ditulis aja di chat nanti ya. Orang-orang yang GP2 siapa aja, tolong di chat. Oh, nah, Ustaz. Silakan di chat aja sekarang. Dituliskan di chat. Marisa Amalia. Nanti kita ngirim aja orang-orang yang suka. Muti Atul Afrida. Mana, Ustaz? Muti Atul Afrida. GP3, Ustaz. Nabila. GP3, Ustaz. Nabila Fatihatun Nada. GP3, Ustaz. Nawal Fajriya. Nawal. Ya. Nisrina Aini. Siapa? Nisrina Aini. GP3, Ustaz. Niza Nikmatul Zahidah. Lamtati, Ustaz. Nur Afifah. Mafi. Nur Alifah. Siti Khadijah. Putri Sahidah. Putri Sahidah. Qanaatul Muqtasidah. Qurratul Aini. Raya Sofia. Ya, sudah. Rizky Putri. Rizky. Rosifah Nur Syafawani. Siapa? Rosifah. Oji. Atinata Salsabila. Ya. Tiffany Latifatul. Dirasat. Rizka Dwi. Dirasat. Ya. Zulfa. Terus Kako. Zulfa. GP3, Ustaz. Siap. Mana, Ustaz? Putri Nabila. Hadira. Ya. Ulin Muha. Nanti kita di Olivia. Fatra Rabia, Ustaz. Oh ya sudah. Ini belum ada yang lain kan yang masuk? Silakan. Yang belum menyampaikan kemarin, yang belum menyampaikan presentasi bisa menyampaikan. Yang belum. Presentasi. Presentasi. Nanti berpresentasi. Ya. Setelah menyampaikan boleh Namiza, selesai Ustaz. ya. Setelah menyampaikan boleh pindah kegiatan. Silakan. Menyampaikan lalu cepetan pindah kegiatan. Silakan menyampaikan. Kalau sudah menyampaikan boleh pergi muaja. Akhirnya pergi dulu karena antum jam 8 muaja. Ya. Halo. Nama Ustaz. Ya. Silakan presentasi, yang sudah presentasi boleh pergi. Nama Ustaz Makosid Syariah Ustaz Al-Maudu. Iya, namanya siapa? Namanya Niza Nikmatul Zahidah, Ustaz. Ya, silakan. Ya, Makosid Syariah. Makosid Syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Tujuan dari syariah sendiri ialah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia yang menghilangkan kemudaratan. Makosid syariah atau maslahat daruriyah merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Adapun 5 pokok
pokok yang termasuk maqasid syariah atau maslahat daruriyah. Yang pertama, menjaga agama atau hifdzuddin. Alasannya diwajibkannya berperang dan berjihad. Kemudian yang kedua, menjaga jiwa atau hifdzun nafas. Alasannya diwajibkannya adanya hukum kisos, di antaranya menjaga mulai kebebasan. Terus ketiga, menjaga akal atau hifdzul akli, diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, ada menjaga keturunan atau hifdzun nasl. Alasannya diharamkannya zina dan qadzaf atau menuduh orang lain berzina. Kemudian yang terakhir ada menjaga harta atau hifdzul mal, yaitu adanya pemotongan tangan untuk para pencuri dan diharamkannya riba, suap menyuap atau memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Kelas Ustaz. Ya, silakan. Dilanjutkan yang lain. Holas Ustaz. Minna alati wajidah fina holas jami'an Ustaz. Oh iya. Enggak, kalau sudah semua berarti Nas al lain. Ya, silakan. Nas al ahrawalan Ustaz. Ya, silakan. Kalau semuanya sudah ya lagi presentasi, silakan lagi bacaannya. Gimana Ustaz? Kalau sudah dipresentasikan lagi bacaannya. Dicari ada. Ustaz Afan. Kalau emang sudah itu kan yang minggu lalu belum. Yang minggu ini, yang hari ini belum presentasi aja boleh. Oh, nah Ustaz. Nah, Siapa yang presentasi emang? yang punya bacaan silakan. Siapa yang belum? Ini kenapa sih? Ini pegangan nih, Cik. Ini perlu baca. Anak, Ustaz. Ini aja yang diturunin. Gak tahu siapa yang. Silakan. Tahu judulnya ada yang IPT, PAI. Apa? Sekarang loh. Pulang itu berangkatnya tanggal Belum kemarin, karena nggak ada dulu. Bebasnya sekarang. Bro, Iya, sih. Udah Karena mau ngetik ini. Langsung ngomong. Nah, ngomong nama nanti siapa? Apa Ustaz? Ismi Rasyifa. Oh iya, silakan Rasyifa. Udah, Ismira juga. Ya, Ismi Rasyifa Ustaz Saubayin an ada datang nggak ada siapa ya? Ana Saubayin an maqasid syariah Ustaz. Ya, silakan. Ya, pengertian maqasid syariah secara logawi, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jama dari maksud yang berarti kesenjangan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti al-mawadi ta'diru ilal ma, yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah maqasid. Ada yang menganggap maqasid ialah maslahah itu sendiri, sama dengan menarik maslahah atau menolak mafsadah. Ibnu Al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Macam-macam maqasid syariah. Yang pertama ada syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia atau maqasid ad-daruriyat, yaitu ada agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Yang kedua ada syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia atau maqasid al-hajiyat. Yang ketiga ada syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia atau maqasid at-tahsini. Ya, silakan. Itu tadi siapa? Rosifa ya? Oke. Lagi siapa? Udah selesai. Ana Ustaz. Ya, silakan. Ana Putri Nabila Ustaz. Saubayin an ibadah. Pengertian ibadah secara etimologis berasal dari bahasa Arab.
yang artinya melayani patuh, tunduk, dan sedangkan menurut terminologi ialah sebutan yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan. Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi 2 jenis dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya, yaitu ibadah mahdo dan ibadah ghairu mahdo. Ibadah mahdo ialah ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perinciannya. Sedangkan ibadah ghairu mahdo atau umum ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Ibadah mahdo itu contohnya wudhu, tayamum, sholat, puasa, haji, dan umroh. Sedangkan ibadah ghairu mahdo contohnya belajar, zikir, dakwah, tolong-menolong, dan lain-lain. Hakikat ibadah yaitu seperti dalam sebuah hadis yang artinya ketundukan jiwa yang timbul dari karena hati merasakan cinta akan Tuhan yang ma'bud dan merasakan kebesarannya, lantaran beritikat bahwa bagi alam ini ada kekuasaan yang akal tak dapat mengetahui hakikatnya. Ibadah ghairu mahdo itu ada prinsip-prinsip yang terbagi 4 macam. Yang pertama yaitu rezeki dan keinginan memilikinya, bisikan-bisikan dan keinginan meraih tujuan, kodok dan kesusahan dan berbagai musibah. Terus syarat-syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara taufikiyah, yaitu tidak ada suatu ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntutan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, oke. Silakan dilanjutkan. Yang lain? Itu tadi siapa namanya tadi? Putri Nabila, Ustaz. Putri Nabila. Iya. Yang lain? Deli. Badah. Ini loh sini. Ismi Deliana Isfahani, Ustaz. Oh iya. Bid'ah. Konsep bid'ah, Ustaz. Ya, silakan. Bid'ah dalam istilah Al-Quran. Badi usama wati wal ard. Wa idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya adalah memulai, mengkreasi, dan menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 117. Ibnu Katsir, Allah menciptakan. Keduanya tanpa contoh atau bentuk apapun sebelumnya. Menurut Ibnu Katsir, bid'ah secara bahasa walaupun baru namun ada sumbernya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka bukan bid'ah. Dalam As-Sunnah, bid'ah adalah An-Jabar Ibnu Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amma ba'du fa inna khairul hadisi kitabullahi wa khairul huda Muhammadin wa syarrul umur Muhammad muhdatsatuha wa kullu bid'ah dolalah. Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruknya urusan adalah yang diada-adakan atau hal yang baru yang diada-adakan. Setiap bid'ah adalah sesat. Dari kata bid'ah dalam hadis di atas bermakna semua sesuatu dalam agama Islam yang baru diada-adakan atau diciptakan. Ya. Ana mau baca dong. Oh, itu tadi mestinya khairul hadi, bukan khairul huda ya itu ya. Khairul hadi Muhammadin. Nah, oke. Oke. Itu tadi siapa namanya barusan? Namanya Deliana siapa? Isfahani, Ustaz. Oh iya. Deliana Sudah. Isfahani. Ya, sudah. Iya, ada yang lain? Yang lain. Yang lain harus menyampaikan juga. Kok kan udah bayar presentasi. Oh alah, yang presentasi baca. Sini, kok kan sini. Sumber hukum itu sumber hukum. Halimah udah belum? Dalam Presentasi. siapa yang Sini, tabur.
Tapi yang lain dulu aja ya. Ayo. Kelima. Coni. Mati itu. Nih, cepetan. Mana emang itu ini Bang, adik-adik. Assalamualaikum Ustaz. Ismi Konatung Presida Ustaz. Ya, silakan. Konatung Presida Ustaz. Iya. Oh iya. Apa nih Ustaz? Ana Akro ini Ustaz presentasi Ustaz. Al-Maudu bid'ah Ustaz. Ya, boleh silakan. Ih, tak direpit tau Cemel tuh. Halo, mana ini Konaatul? Oh, nah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah secara bahasa, bid'ah dalam istilah Al-Quran, badi samawati wal ar wa idza qada amrun fa inna yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya memulai mengkreasi dan menciptakan suatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, menurut Ibnu Katsir, Allah menciptakan keduanya tanpa contoh atau bentuk apapun sebelumnya. Menurut Ibnu Katsir, bid'ah secara bahasa walaupun baru namun ada sumbernya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka bukan bid'ah. Dalam As-Sunnah, bid'ah adalah sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Seburuk-buruknya urusan adalah yang diadakan, hal baru yang diada-adakan. Setiap bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah secara istilah. Adapun menurut para ulama, Ibnu Rajab Al-Hanbali, menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali, bid'ah adalah apa yang diadakan tidak ada asalnya atau sumbernya dalam syariat yang menunjukkan hukumnya. Nah, kemudian bid'ah menurut Hajar Al-Asqalani, yaitu bid'ah adalah sesuatu yang baru diciptakan di dalam syariat, lawan dari sunnah. Bid'ah seperti ini tercela dalam agama. Namun bila yang baru diciptakan itu ada sumbernya dalam syariat, maka bukan bid'ah. Nah, kemudian menurut Hasan berkata, yaitu bid'ah adalah suatu jalan cara dalam agama yang berasal dari kreativitas ciptaan baru, bertentangan dengan syariat, menjadi perilaku dalam syariat dan berlebihan dalam ta'abbud ibadah kepada Allah. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah, bid'ah dalam agama adalah sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sesuatu yang tidak diperintahkan dengan perintah wajib ataupun sunnah. Ya, silakan. Ya, itu tadi Konaatul ya. Yang lain? Ya, itu yang belum itu. Iya, Tata. Yang sudah presentasi boleh melanjutkan kegiatan yang lain. Yang sudah presentasi boleh melanjutkan kegiatan yang lain. Jam 8 untuk guru sudah selesai ya. Jam 8 untuk guru sudah selesai, lalu kita pindah reguler. Silakan. Nah, Pengertian hukum. Para ahli usul Maudunya hukum, sumber dan dalil. Pengertian hukum. Para ahli usul mentarifkan hukum dengan kitabullahu muta'alliqu bil af'al wal muta'allifain talaban au taqayyiran au du'fan au wadu'an. Perintah atau firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan atau perintah dan larangan atau pilihan
atau kebolehan atau wajib menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang bagi suatu hukum. Dari definisi di atas menunjukkan bahwa yang menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Hakim yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Rasulullah menyampaikan hukum-hukum Allah kepada manusia. Oleh karena Allah yang menetapkan hukum, maka sumber hukum yang pertama dan paling utama adalah wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian sunnah Rasul sebagai sumber hukum yang kedua, dan sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Ya, oke. Siapa tadi namanya? Namanya? Halo, namanya siapa? Namanya? Ismi Afaf, Ustaz. Afaf. Oh iya. Oke, ini untuk guru karena sudah jam 8, kayaknya sudah waktunya muajah ya. Belajar malam. Nah, Ustaz. Ya, silakan bisa ganti karena sekarang kita ganti ke reguler. Teman-teman reguler sudah jadi ya. Baik. Saja silakan yang guru bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Silakan. Semua aja holas ya. Holas. Ya. Ustaz Alfa nahnu sanaktub kasyaf min haram al-awal, Ustaz. Ya, tulis saja silakan. Ustaz. Ya, yang absen dari Gontor Putri 1 silakan, yang absen silakan absen. Baik, reguler saya akan mulai baca absen. Silakan bersiap-siap. Absen. Saya yang baca. Udah tadi dia. Amin aram awal. Bisa aja langsung nama. Baca ya, Ustaz. Nur Alimah kan Nur. Oke. Nur, siapa lagi? Abidatus Soleha, C1 ada. Abidah. Keisa Zahir. Lintang Salsa. Lintang Salsa nggak ada. Afifah Qurratul Aini. Hadirah, Ustaz. Oh, ada. Ya, baik. Ini kemarin ikut workshop ya? Ikut, Ustaz. Oh iya. Oke. Abidah Husna. Hadir, Ustaz. Ya. Mana Abidah? Ya, angkat tangan. Terima kasih. Ikut workshop ya kemarin ya. Afrida Helmalia. Ya. Aisyah Hana. Ya, terima kasih. Ya. Aisyah Mufti Royhana. Ya. Alivia Nur Pranita. Ya. Alfia Putri Pratiwi. Amelia Fadila. Ya. Anggi Wulandari. Ya. Asmah Eka. Asmah Eka. Oke. Askia Nikmatul Maula. Ya. Oke. Citra Novalia. Citra Novalia.
Devi Rahma. Ya. Citra hadir sudah. Devi Rahma. Ya. Dian Arba'ah. Hadir Ustaz. Oke. Faustina Khairun Nisa. Ya. Vivi Prapita. Vivi Prapita. Oke. Hana Fauzia. Ya. Hanifah. Hadir Ustaz. Khairun Nisa. Ya. Ya. Laili Nur Hidayati. Hadir Ustaz. Ya. Yeni Enimar. Bukan kamera mahal. Devi Triana. Ya. Devi Triana. Mana Devi Triana? Apa? Ada. Oh iya, nggak ada. Ya udah. Baik, kita lanjutkan lagi. C2. Oke. Lutfiyah Azahroh. Oke. Merdina Islami. Kok? Hadir Ustaz. Ya, oke. Merliana Saputri. Hadir Ustaz. Ya. Milhatur Rosidah. Ya. Ada? Milhatur Rosidah. Ya. Selanjutnya siapa ini? Naila. Hadir Ustaz. Oke. Nindi Alfia. Hadir Ustaz. Oke. Nisa Konitan. Ya. Nur Salamah Thohiroh. Hadir Ustaz. Oke. Nur Jannah Puji Rahayu. Hadir Ustaz. Ya. Repiana. Ya. Hadir Ustaz. Rifaatul Matbubah. Hadir Ustaz. Ya. Salsabila Anafi. Hadir Ustaz. Ya. Septifani. Hadir Ustaz. Septifani Rahmah. Hadir Ustaz. Oke. Sobibatul. Ya. Sobibatul. Hadir Ustaz. Ya. Oke. Indi Aulia Citra. Hadir Ustaz. Suci Amelia. Ya. Hadir Ustaz. Ya. Sifaul Muwahidah. Oke. Zahroh Anisatul Latifah. Zahroh. Ya. Oke. Romlah Hamidah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya terima kasih ya sudah. Ya sudah Romlah Hamidah kan? Hadir Ustaz. Kali ini ya terima kasih.
Kali ini kita akan membicarakan tentang apa namanya sejarah, sejarah dari syariat Islam. Kemarin kita ingin bicara minggu lalu. Ya. Minggu lalu kita menyaksikan workshop dan belum sempat membaca buku ya. Sebenarnya kita ingin membaca beberapa referensi yang penting membicarakan tentang fase-fase perkembangan dari syariat Islam. Nah, ini kita ya siapa Hadiroh siapa? Hadiroh Ustaz. Iya siapa Hadiroh? Sudah. Hadiroh Ustaz. Maujudah Ustaz. Ya. Hadiroh Ustaz. Ya. Baik, kita akan bicarakan tentang apa namanya sejarah atau apa namanya, saya share screen di sini. Ya, itu kita akan membicarakan tentang fase-fase perkembangan dari syariat Islam. Bisa dilihat toh itu toh? Ya. Di situ ya, dilihat ya. Nah, apa itu? Adwaru tasri' wa marahiluhu fi tarihil fikril islami. Ya, ini hal yang cukup penting, yaitu tentang fase-fase perkembangan, masa-masa perkembangan syariat. Ya. Yadhabu ba'dul bahisin fi taksimi adwari tasri' wal fiqh al-islami ila mura'atin nash'ah wa tatawur wal quwwah wa du'af fi tarihil fikril islami fayuqassimuna al-adwar allati marra biha at-tasri' wal fiqh ilal adwar al-atiyah. Ya, jadi pembagian perkembangan syariat Islam ini berdasarkan apa namanya, kemajuan-kemajuan yang terjadi di situ atau kemunduran. Dalam arti bukan Islamnya yang mundur, tapi mungkin situasi orang Muslimnya ketika itu tidak beruntung. Ya. Nah, sekarang di sini ada ad-daur al-awal. Ad-daur al-awal. Itu ada asrut tasri fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi ahdi khulafair rasyidin. Yaitu masa pensyariatan. Yaitu masa pensyariatan pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Apa karakter pensyariatan pada zaman Rasulullah? Jadi memang pensyariatan itu memang pada zaman Rasulullah itu mutlak. Ya, selama beliau berdakwah 23 tahun, ya, di situ beliau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan juga hukum-hukum Islam khususnya. Ya. Pada masa itu dilanjutkan lagi dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah yang 4. Ya, 4 khalifah yang merupakan sahabat Rasul. Nah, para khalifah ini juga memunculkan standar-standar hukum yang basisnya atau landasannya adalah ijtihad. Di mana itu mereka, para khalifah itu mengambil atau menyimpulkan praktek-praktek hukum yang dilakukan dari Rasulullah. Sehingga jadilah beberapa hukum seperti ijma khususnya. Nah, ijma'ul ulama itu terjadi pada masa itu. Oke, ada ad-daur as-sani, ada masa yang kedua, ya. Ada fase yang kedua yaitu ad-daur, ya, ad-daur at-ta'sisi lil fiqh, ya. Fase di mana fikih Islam ini berkembang. Oke. Jadi ada fase perkembangan fikih Islam. Jadi ada fase perkembangan, maksudnya fase fondasinya. Di fondasi fikih Islam itu dibentuk pada masa itu.
Wa yasmalu al-amal al-fiqhi fil asri al-umawi wal kalam ala madrasatil Hijaz wa madrasatil Iraq. Ya, di situ terdiri atas fakta-fakta atau aktivitas-aktivitas fikih. Ya, al-amal al-fiqhi, aktivitas atau kegiatan fikih, baik itu memahami teks khususnya dan memahami Al-Qur'an maupun hadis pada masa Umayyah. Pada masa Umayyah itu adalah kemunculan para guru-gurunya imam madhab. Ya, jadi termasuk madrasah-madrasah di situ ya. Makanya madrasah di sini bukan sekolah, tapi adalah aliran intelektual. Ya, aliran intelektual maksudnya bagaimana? Jadi ada madrasah Hijaz, wa madrasah Iraq. Itu bukan sekolah, tapi aliran atau kelompok-kelompok keilmuan, kelompok ilmuwan, maksudnya kelompok ulama. Bedanya apa ulama itu kelompoknya? Bedanya pertama, kalau madrasatul Hijaz itu ulama-ulama yang banyak berdalil menggunakan hadis. Nah, kenapa hadis? Karena memang Hijaz itu Arab, maksudnya dalam arti Makkah Madinah itu Hijaz. Disebut Hijaz. Ya. Di situ orang mudah menemukan hadis yang sahih. Tapi kalau madrasatul Iraq itu ciri khasnya banyak melakukan istihad. Loh, kenapa begitu? Karena ketika hadis ini sudah sampai Irak, banyak hadis yang mulai palsu. Karena sudah mulai muncul aliran-aliran politik seperti Syiah dan lain sebagainya. Jadi di situ perbedaan Al-Hijaz wal Iraq. Nah, pertanyaan yang menarik adalah mengapa kok Imam Syafi'i itu madhabnya, ya? Kenapa madhab Imam Syafi'i itu banyak diikuti orang? Ya. Kenapa madhab Imam Syafi'i itu ya katakanlah banyak favoritnya, banyak penggemarnya. Ini salah satu kuncinya adalah karena beliau itu selain di Madrasatul Iraq juga di Madrasatul Hijaz. Jadi beliau ini alumni dari berguru dari orang-orang yang di Hijaz maupun di Irak. Nah, itulah. Oke, selanjutnya ada ad-daur as-salis atau masa yang ketiga. Fase yang ketiga. Itu ya. Fase yang ketiga ini apa ini? Fase yang ketiga di sini ya, saya lihatkan di sini. Daurun nahdah al-fiqhiyah wa ta'sisul madahib wa tadwinil hadis. Ya. Jadi pada masa ini itu fikih ini bangkit. Loh, kenapa disebut bangkit? Karena orang-orang mulai banyak yang mempelajari fikih ini sebagai ilmu dan mulai banyak yang bercita-cita ya seperti itulah kira-kira. Wa ta'sisul madhab. Pada masa ini muncullah madhab-madhab yang 4. Ya, madhab yang paling awal dia namanya Hanafi atau Abu Hanifah. Ya. Lalu ada Maliki atau Imam Malik, barulah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad atau Hambali, Ahmad bin Hambal. Ya. Nah, para madhab-madhab ini itu mereka semuanya merujuk pada ahlul hadis. Ahli-ahli hadis diantaranya Imam Bukhari dan Imam Muslim yang meninggal sebelumnya dan juga berbagai imam-imam yang lain yang meriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Sehingga hadis itu dijadikan pegangan oleh mereka dalam ya kan, dalam apa? Pegangan mereka dalam menentukan kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah fikih. Itu di situ mereka melakukannya. Para ulama mazhab itu pada masa yang ketiga. Oke, masa yang keempat. Ada masa yang keempat. Mana ini? Daurut taklid wa saddu babil istihad. Ya. Daurut taklid itu maksudnya masa-masa orang pada bertaklid. Loh, kenapa bertaklid? Kenapa disebut bertaklid? Karena mereka tidak tahu dari mana ngambilnya pendapat ini, yang penting ikutin. Nah, itu contohnya. Itu adalah karakteristik bertaklid itu begitu. Ya. Jadi mengambil madhab tapi nggak tahu ini dari mana ngambilnya. Jadi karena apa? Karena madhab-madhab fikih ketika itu sudah cukup mapan. Ya. Sudah mapan diartikan bahwa madhab fikih itu semuanya sudah banyak yang menulis tentang itu, sehingga ya orang nggak usah cari-cari lagi, nggak usah cari-cari madhab lagi, sudah. Kalau pengen lihat bagaimana sholat ketika perang, bisa lihat
apa namanya? Ya di Madinah, hadis-hadis tentang perang di Madinah. Ya, jadi begitu. Itulah namanya madhab itu sudah mapan, sehingga ya kayak kita sekarang ini kita banyak bertaklid. Ya. Contohnya apa? Ya kalau kita nggak tahu ya kita Google. Padahal di Google kan kita nggak tahu nama siapa yang ngomong itu dan landasannya bagaimana. Nah itulah ada kemudahan. Jadi ada karakter-karakter yang membedakan. Kalau taklid berarti pada masa taklid itu di antara kemudahannya adalah kita sudah nggak usah lagi mencari-cari madhab lain. Nggak usah lagi merujuk-rujuk madhab lain. Sudah ada madhabnya, sudah nggak usah dicari-cari lagi. Ya, tapi kelemahannya orang-orang itu tidak belajar mendalam. Padahal para imam-imam Syafi'i dan lain sebagainya itu mempelajari secara mendalam metode atau teknik dalam menyimpulkan kaidah suatu hukum. Nah, itu dia. Lalu ada daur al-khamis atau masa atau fase yang kelima, yaitu daurul yaqdha al-fiqhiyah. Jadi fikih ini mulai bangkit. Disebut bangkit karena fikih ini mulai memiliki pengikut banyak sekali. Ya, mulai ada ashabul madzhab, ada Syafi'iyah, ada Hambaliyah dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang mengikuti para 4 madzhab fikih itu tadi. Ya, di situ orang-orang pada ngikut sehingga di situ sudah fikih ini berkembang, tapi ya orang-orang mungkin masih bertaklid. Ya. Nah, di situ ada harokatul islah, yaitu ciri khas khususnya, yaitu banyaknya gerakan-gerakan pembaruan. Ya, itu dia. Jadi ini gerakan-gerakan pembaruan yang mana ini mirip dengan zaman sekarang ini. Ketika fikih ini mulai agak buntu, akhirnya orang-orang mendirikan fikih-fikih sendiri. Akhirnya orang-orang buat kajian-kajian fikih sendiri berdasarkan yang turos. Nah ini dia contohnya begitu. Daurul yaqdha al-fiqhiyah wa harakatul islah ad-dini fil waqti al-hadir. Ya, li fathi babil istihad. Itu tulisannya yang enggak jelas itu li fathi ya. Li fathi babil istihad. Untuk apa? Untuk buka kembali istihad itu. Karena istihad itu sekarang mungkin enggak bisa dilakukan oleh 1 orang, tapi dilakukan oleh 5 ahli, 6 ahli, kolaborasi. Itulah kira-kira untuk kita mengukur suatu fenomena. Ya. Baik, ada lagi ad-daur al-fiqh al-awal. Jadi fikih pada generasi awal. Ya, fikih generasi awal itu ya para sahabat dan juga para tabi'in. Itu kira-kira begitu. Nah, di sini ada, kalau kita lihat di bawahnya itu, nah itu dia. Bisa lihat. Daur fikih al-awal. Ada daur al-fikih asani. Ya, bukan daur sani itu tingkat kedua, maksudnya fase yang kedua. Pada fase yang kedua ini muncul sahabat-sahabat Nabi yang dulunya ketika Nabi itu masih ada atau masih hidup, itu para sahabatnya itu kecil-kecil, anak-anak kecil. Tapi itu tetap disebut sebagai sahabat Nabi. Ya, tetap disebut sebagai sahabat, tapi disebut sigharus sahabah. Ada lagi kibarut tabi'in. Nah, ini kibarut tabi'in ini khususnya orang-orang yang dari luar Arab. Tapi bergabung dengan Nabi. Jadi ada, tapi tabi'in yang sudah sepuh. Bisa jadi tabi'in ini hidup ketika Nabi SAW itu juga hidup beliau. Tapi para tabi'in ini nggak ketemu dengan Nabi sehingga nggak jadi sahabat. Padahal makna sahabat adalah orang yang hidup bersama dengan Nabi dan orang Muslim dan mukmin. Nah, itulah para sahabat. Sehingga yang hidup pada zaman Nabi yang bukan sahabat ya bukan sahabat, kriterianya kan begitu. Oke. Ada lagi fase ada masa fikih yang kedua. Nah, jadi masa generasi fikih yang hidup kembali. Hidup kembali itu kajiannya mulai kembali. Sudah ada apa namanya program yang melihat fikih secara lebih intensif. Jadi al-fiqhu min awalil qarni tsani ila muntasafil qarni rabi. Ya. Jadi fikih pada masa itu terkenal dengan banyaknya orang dan kitab dan juga banyaknya madhab-madhab baru. Karena pada masa itu Islam itu tersebar sudah luas sekali hampir seluruh dunia. Pada masa itu. Sehingga perkembangan fikih itu sangat didukung.
apalagi oleh khilafah ketika itu. Ya. Nah, hingga kejatuhan khilafah Baghdad pada tahun 606 Hijriah. Ya, itulah dia. Jadi orang-orang sudah mulai jadi generasi penikmat. Ya, enggak berjihad seperti orang-orang yang terdahulu, padahal itu bagian dari hal yang penting untuk masa kita. Nah, jadi itu dia. Ada Daur al-Fiqh Ar-Rabi, ada Daur Fiqh Al-Homis. Nah, ini dia. Ini berdasarkan waktunya ya. Fase apa namanya? Fikih yang kelima, yaitu setelah Baghdad runtuh, itu jelas sekali. Ya, nah itu mudah sekali. Jadi ada fase-fase tentang fikih, ya, fase-fase tentang hukum Islam. Ada asrul tasri. Ya, jadi ini ada masa-masa pensyariatan. Wah, itu kapan itu? Oke. Jadi masa pensyariatan itu adalah ila wafati Rasul, sampai Rasul itu meninggal. Nah, pada masa Rasul masih hidup, itu syariah itu turun terus. Tapi ketika Nabi itu meninggal, sudah nggak ada tambahan lagi. Sehingga di sini dibahas halatul arab wal alam indal ba'as, indal bi'sa wa bayanil muhimma lati ja'a bihal Islam. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa ya, peristiwa atau bangsa-bangsa Arab itu mulai berubah perilakunya ketika Islam datang. Di antaranya perilaku sopan santun, di antaranya perilaku ya begitulah kira-kira, tidak syirik, tidak banyak yang syirik maksudnya. Meskipun yang syirik juga masih ada. Yang ada yang nabur bunga ya ada juga. Tapi pada masa ini, nah ini nih, halatul arab wal alam indal bi'sa wa bayanul muhimmah. Nah, pada masa ini itu memang belum terjadi yang sekarang ini sudah terjadi. Ya. Nah, ini setelah qoblal bi'sah itu lama, orang Quraisy itu akhirnya kedatangan Islam, yang mana Islam itu membawa ajaran-ajaran. Ya, mungkin aja ketika di Makkah Nabi belum sholatnya belum seperti di Madinah yang ada jahar dan ramai. Tapi ketika di Makkah itu beliau hanya menghindari permusuhan. Ya. Kenapa? Karena orang-orang Arab ini sensitif dengan hal-hal yang baru pada masa itu. Wah, ini ada apa namanya? Ada agama baru, ada nabi baru. Wah, gimana ini kan gitu. Itu bertentangan dengan Tuhan kita lah, apalagi begitu. Apalagi itu bertentangan dengan para berhala yang disembah oleh orang Quraisy. Nah, itu yang saya maksud. Ya. Begitu ya. Nah, ini fase-fase penting ini akan kita jadikan tema untuk ujian. Ya. Ini kita jadikan tema untuk ujian. Di antara soal-soalnya adalah ya itu kan antum milih tema ya. Nanti ada 2 soal, pilihlah 2 soal dari tema berikut untuk dijawab. Ini temanya sedang saya kumpulkan, ya. Di antaranya adalah apa makna ibadah juga ya. Nah, ini jelaskan. Ini milih aja, ya. Nanti ada sekitar 7 atau 6 tema saya ini. Nah, antum pilih 2. 2 itu yang lain dari yang nomor ya, oke. Oke, jadi gitu ya. Nanti ini temanya akan saya perbanyak. Apa itu bid'ah, kan gitu kan? Jelaskan. Nah, jadi silakan antum milih. Hati-hati dengan soalnya ya. Pilihlah 2 soal dari tema berikut untuk dijawab. Jadi ini temanya nanti mungkin akan saya berikan 9-nya. Nanti silakan pilih 2 tema yang bukan tema yang dikaji. Kan antum ini untuk soal UTS ya. UTS-nya adalah tulis nanti ya. Ini sudah pertemuan keempat, saya beritahu dari sekarang soalnya dan antum biar mempersiapkan. Nanti silakan dijawab dengan sebaik mungkin. Karena UTS kita adalah tulis dan UAS-nya nanti adalah menyerahkan semua hasil resume itu jadi satu file. Jadi kan satu file. Maka tadi saya sarankan teman-teman itu untuk laporan memang bisa dipaste di link yang saya kirimkan toh, itu untuk laporan. Tapi teman-teman sekalian juga punya satu Google File ya atau Google apa namanya itu? Ya itulah Google Docs itu dokumen di situ, itu antum taruh di situ. Itu fokus untuk semua
hasil ringkasan antum ditaruh semuanya di situ. Ya. Jadi jangan yang lain, sudah taruh situ aja. Ya. Nanti di akhir UAS nanti antum kumpulkan kumpulan itu dan juga kumpulkan slide-nya. Nah, ini mudah sekali toh. Nah, jadi gitu ya. Ini bisa dipahami ya ini ya. Oke. Baik. Saya lanjutkan. Ya. Oke, jadi tentang artikel tadi, bagaimana saya menilai artikel antum? Nah, ini kan saya akan menilai apa namanya hasil ringkasan-ringkasan yang antum kirim itu. Apakah yang saya nilai? Pertama, saya tuliskan di sini ya. Jadi resum pekanan. Pertama, sumber artikel, sumber literatur. Apakah itu buku? Apakah itu jurnal? Apakah itu web dan lainnya? Ya. Bahkan juga manuskrip. Manuskrip itu adalah buku kuno. Manuskrip adalah buku kuno. Buku kuno yang misalnya antum baca dan antum terjemahkan ke bahasa Indonesia. 1 lembar tiap hari misalnya 1 paragraf, itu nilainya besar. Ya, nilai yang paling besar dari manuskrip, lalu dari buku yang berbahasa asing, khususnya yang berbahasa asing. Kalau yang berbahasa Indonesia ya ada nilainya, tapi kan sayang banget ya teman-teman ini kan sudah belajar bahasa Arab, bahasa Inggris dengan sangat bagus sekali, kan begitu. Nah, karena itulah saya harapkan bacaannya adalah berbahasa asing, itu nilainya tinggi. Maka tolong nanti dicantumkan ya. Setiap meringkas atau meresum, berikan info atau jadikan footnote bacaan. Atau baik berupa footnote, buat footnote saja. Buat footnote. Jadi setiap paragraf dibuat footnote. Kan setiap paragraf kan antum nulis berdasarkan bacaan. Nah, di situ antum setiap paragraf berilah footnote. Ya. Ini jelas sekali ya. Oke? Ya, itu. Jadi itu yang akan saya nilai. Saya baca-baca yang kemarin itu belum banyak yang ada footnote-nya. Ya. Antum kalau mau bikin footnote yang mudah, saya jurnalnya. Berapa gitu ya, ini mudah saja ya. Oke, nah, jadi gitu ya. Ya, jadi antum nanti bisa melihat lagi rekaman ini dan mengerti lagi apa yang saya inginkan dalam pelajaran ini, khususnya dari ya. Halo. Putus ya ini ya. Ya, oke. Namanya? Nah, antum bisa jadikan contoh itu. Bisa dilihat itu kan soalnya itu. Saya belum share ya. Saya share dulu nih. Nah, ini dia. Ini bisa kelihatan toh? Ini soalnya ya. Terus yang saya ini soal-soalnya.
Yang soal nomor pertama pilihlah 2 tema untuk dijawab. Pilih 2 tema saja ya. Selain dari tema yang antum baca dan antum perdalam. Jadi kalau antum mendalami ibadah, ya sudah antum cari tema lain untuk dijawab. Itu bisa bertanya ke teman, Pak, tanya temannya, siapa yang bahas itu. Jadi pilih 2. Terus resum pekanan yang saya nilai adalah pertama sumber literaturnya. Itu saya nilai dari manuskrip kah itu, dari buku atau jurnal atau web, lah itu nilainya beda. Yang paling tinggi khususnya adalah yang berbahasa asing. Ya, makanya khususnya yang berbahasa Arab itu ya bagus sekali. Carilah itu. Bahasa Inggris juga boleh, boleh saja. Masa nggak boleh kan gitu kan? Ya, itu kita perbolehkan. Lalu itu meringkas. Ya, ringkas dibuat begitu itu bagus saja. Khususnya begitu. Itu akan membantu antum dalam membantu antum memudahkan, ya, katakanlah saya juga mudah untuk melihat referensinya itu. Ya, begitu ya. Halo, halo. Ya, oke. Baik, cek. Halo, kedengaran? Nah, Ustaz, Afwan Ustaz, ya. Untuk soal UTS ini yang nomor 2 yang jelaskan tema yang Anda baca dan perdalam, itu berarti kita menjelaskannya yang beda itu bagaimana, Ustaz? Enggak, kan antum kan udah milih tema ya? Udah kan? Konsep-konsep itu loh, makna konsep itu sudah punya tema masing-masing toh. Kayaknya yang C1 kemarin udah ada yang milih tema ya. Kayak Faustina itu pengertian syariah, ada Laili Nur Hidayati itu makna syariah, gitu kan? Nah, itu tema itu yang antum dalami, yang antum pilih itu yang antum dalami, yang itu antum sampaikan dalam ujian. Gitu. Oh ya, Ustaz. Oke, paham? Ya. Terus silakan nanti cari temannya untuk baca 2 tema lain gitu. Itu ya, karena yang antum dalami. Nah, kalau yang 2 ini sekedar antum jawab aja lah, yang singkat-singkat begitu nggak ada masalah. Ya. Oke, itu untuk UTS. Ya, moga-moga pertemuan depan kita bisa offline karena barusan juga ada acara-acara, masih banyak sekali. Tapi insya Allah kita tetap progres. Ya, malam hari meringkas dan memilih tema. Ya, karena minggu lalu saya sudah minta untuk memilih tema masing-masing. Ya, tema bacaan. Jadi kan di awal pertemuan kan sudah saya sampaikan tuh, pilih tema bacaannya, lalu sampaikan ke saya. Maka minggu depan sudah mulai mempresentasikan temanya. Ya, baik. Itu saja dari saya. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.